Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ibu-ibu, para pemudi yang Allah muliakan, yang baik yang berkumpul di Masjid Al-Ukhwah, Masjid Raya Al-Ukhwah Kota Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube atau Facebook Radio Roja Bandung, juga para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa untuk mengadakan khusus kajian muslimah, baik yang sudah sepuh, setengah baya, ataupun para mahmud, mamah-mamah muda, ataupun juga para lajang yang belum laku. Alhamdulillah kita jumpa untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan para wanita, dan tema yang kita usung dalam kajian sekarang dan seterusnya ini adalah benteng bagi seorang wanita muslimah, gitunya, benteng. Iya, ini sangat penting bagi para wanita agar wanita ini tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas, tidak terkontaminasi oleh identitas dan jati diri wanita-wanita yang bukan muslimah. Seorang muslim dan muslimah itu harus mampu menularkan kepribadiannya kepada orang lain, bukan sebaliknya. Bukan terwarnai tapi harus mewarnai. Bukan terpengaruh tapi harus memberi pengaruh. Dan tentu saja pengaruh yang baik. Bukan harus ikut-ikutan tapi harus menjadi ikutan bagi orang lain. Nah, kita akan membahas beberapa benteng yang membuat wanita itu terjaga, terpelihara kesuciannya dan kehormatannya. Benteng pertama bagi wanita berdasarkan Al-Quranul Karim adalah rumahnya sendiri. Dan ini perintah Allah kepada siapa? Kepada para istri Nabi dan kepada seluruh wanita mukminat. Al-Ahzab 33 menyatakan waqarna fi buyutikunna
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna menurut sebagian qurra itu ahli qiraat, dibaca waqarna dengan difathahkannya huruf qaf yang berasal dari kata qarara. Waqarna maknanya adalah iqrarna. Makna qarar adalah istiqrar wal iqamah ad-daimah min ghairi tahawulin wala intiqalin. Makna iqrarna adalah tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan ini bacaan umumnya para qurra kota Madinah dan sebagian negeri Kufah. Membaca ayat ini dengan lafaz waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian masing-masing. Sebagian ulama ahli qiraat yang lain seperti ulama Kufah yang lainnya, juga ulama-ulama dari negeri Basrah membaca dengan dikasrohkannya qaf. Waqirna fi buyutikunna. Kalau waqirna berasal dari kata waqara, yang artinya tenang, yang artinya tentram. Sehingga waqirna fi buyutikunna maknanya adalah tenanglah, tentramlah kalian di rumah-rumah kalian. Apabila ada satu lafaz di dalam Al-Quran tapi dibaca dengan dua jenis bacaan atau kadang lebih, bacaan yang satu memiliki makna yang berbeda dengan bacaan lain, tapi kedua maknanya tidak saling bertolak belakang, menunjukkan bahwa kedua makna tadi tercakup di dalam lafaz tersebut. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan fahadhil qiraat allati yataghayyaru fiha al-ma'na kulluha haqqun wa kullu qira'atin minha ma'al qira'atil ukhra bimanzilatil ayah ma'al ayah yajibul imanu biha kulliha wattiba'u ma tadammanatsu minal ma'na ilman wa amalan la yajuzu tarku mujibi ihdahuma li ajlil ukhra. Berkata Syekhul Islam, kata beliau, qiraat-qiraat yang berbeda lafaz, berbeda makna, semuanya ini benar. Semua qiraat yang berbeda dengan qiraat yang lain, tak ubahnya seperti satu ayat dengan ayat yang lain. Wajib kita imani semuanya, mengikuti isi kandungan maknanya baik ilmu ataupun amal. Dari sinilah kita mengetahui bahwa dalam lafaz waqarna fi buyutikunna dalam surah Al-Ahzab ayat 33, perkataan waqarna fi buyutikunna mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah kalian tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Makna yang kedua adalah kalian tenanglah, tentramlah berada di rumah-rumah kalian. Dengan demikian, rumah bagi seorang wanita menurut timbangan syar'i memiliki dua fungsi seperti yang dijelaskan dalam ayat ini.
Pertama, tempat menetap. Kedua, tempat meraih ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Ini yang kemudian nanti dalam pembahasan berikutnya akan kita terangkan yang menjadi benteng utama bagi para wanita dari semua fitnah. Bagi semua yang akan mencelakakan, menjerumuskan para wanita kepada keburukan. Ini rumah. Itu yang pertama. Kedua, di dalam ayat ini Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Allah tidak menyebut waqarna fil buyut. Tetaplah kalian di rumah secara umum. Tapi diidhafatkan kepada kalian para wanita. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Bukan fil buyut, bukan rumah secara umum, atau bukan rumah suami-suami kalian, atau rumah ayah-ayah kalian. Bukan. Idhofat seperti ini disebut idhofatut tamlik. Idhofatut tamlik itu idhofat. Idhofat itu kata yang disandarkan kepada kata lain. Kalau dalam bahasa Indonesia sedikit mirip dengan kata majemuk. Kata majemuk itu kan dua kata yang digabungkan menjadi satu kata dan punya arti baru, gitu kan kata majemuk. Idhofat juga mirip begitu. Buyut itu disebut mudhaf. Kunna disebut mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhafat. Nah, idhafat seperti ini disebut idhafatut tamlik. Tamlik itu menunjukkan kepemilikan. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, menunjukkan rumah itu milik kalian. Padahal umumnya rumah yang ditempati para wanita bukan milik dirinya. Umumnya milik siapa? Milik suaminya. Bagi yang sudah laku. Bagi yang belum laku milik ayahnya. Adapun yang sudah laku milik suami bila sudah mapan atau minimalnya ngontrak. Tapi dari uang suami juga. Yang jelas hakikatnya bukan milik istri. Mungkin milik suami, mungkin milik ayahnya, atau mungkin milik orang lain yang dia kontrak. Tapi apapun status rumah itu, Allah menyebut fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Padahal rumah itu umumnya milik suaminya. Apa maknanya? Hadhil idhafah tush'iru ikhtisasal mar'ah bil qarari fil buyut. Falamma ikhtassat bidzalika anzalat hal ayatu manzilatal malik lil bait. Fa idhafatuhu ilaiha lidilalati ala tarabut al-wathiq bainal mar'ah wal bait. Idhafat seperti ini menjelaskan dikhususkannya para wanita untuk tetap tinggal di rumah. Ketika dikhususkan demikian, maka ayat menempatkan wanita seolah-olah dia pemilik dan penguasa rumah itu. Idhafat seperti ini menunjukkan kuatnya keterkaitan antara wanita dengan rumah. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari
memberi judul bab ketika menerangkan ayat-ayat dan hadis tentang rumah-rumah para istri Nabi. Beliau memberi judul bab ma jaa fi buyuti azwajin Nabi wa ma nusiba minal buyuti ilaihin. Bab yang menjelaskan tentang rumah-rumah para istri Nabi dan rumah-rumah yang dinisbatkan kepada para istri Nabi. Dinisbatkan itu dihubungkan seolah-olah para istri Nabi itulah pemilik. Padahal status rumahnya tetap milik Nabi. Dalam ayat, Allah Azza wa Jalla menyatakan, La tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dhana. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Dalam ayat ini disebut itu rumah-rumah Nabi. Nggak boleh masuk sembarangan sebelum diizinkan. Status rumah itu adalah rumah milik Nabi SAW. Tapi ketika Allah berbicara khusus kepada para istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dinisbatkan kepada para istri Nabi-nya, ya. Yang ini menunjukkan kuatnya keharusan seorang wanita tinggal di rumah tersebut seolah-olah rumah itu miliknya. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan temukan ada 4 ayat di mana Allah menghubungkan rumah sebagai rumah para istri. Padahal hakikatnya rumah suaminya. Tapi Allah menyebut sebagai rumah mereka, rumah para istri. Sekali lagi walaupun statusnya adalah rumah suaminya. Pertama dalam surah Yusuf ayat 23. Allah berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Kemudian wanita itu menggoda Yusuf di rumah si wanita itu. Kita tahu kan kisahnya bahwa penguasa Mesir ini memiliki istri yang cantiknya luar biasa, gelisna kawanti-wanti, endahnya kabina-bina. Tertarik kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Lalu menggoda Yusuf. Wanita itu begitu tuh. Menggoda Yusuf. Di mana? Di rumahnya. Padahal status rumah itu milik siapa? Milik suami dari wanita itu. Tapi oleh Allah dikatakan di rumah wanita itu. Allah berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Maka menggodalah wanita tersebut di rumahnya sendiri. Di rumah si wanita itu menggoda Yusuf agar tunduk kepada keinginan dirinya. Ini ayat pertama dalam surah Yusuf 23 yang menjelaskan bahwa rumah walaupun milik suaminya oleh Allah Azza wa Jalla dinisbatkan sebagai rumah si istri. Kedua, surah Al-Ahzab 33 tadi, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Disebut rumah kalian, padahal itu rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, masih Al-Ahzab ayat berikutnya ayat 34. Allah berfirman, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ. Dan ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Maksud yang dibacakan teh wahyu Al-Quran. Al-Quran ini sering turun di rumah para istri Nabi.
Lalu dibacakan oleh Nabi SAW kepada para istrinya. Allah menyuruh para istri Nabi mengingat-ingat itu tuh. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan ingatlah oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Disebut rumah kalian. Rumah para istri Nabi. Padahal status rumah itu sebenarnya milik Nabi SAW. Ya. Itu ayat ketiga. Ayat keempat, surah At-Tolaq ayat yang pertama. Ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya, maka si suami itu tidak boleh langsung mengusir istri yang baru saja diceraikannya dari rumahnya. Nggak boleh. Si istri yang sudah diceraikan itu harus tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Allah berfirman dalam surah At-Tolaq ayat yang pertama. Kata Allah, Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Nah, hai Nabi, kalau kamu mau mentalak istri-istrimu, mau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah. Dan hitunglah masa iddahnya. Selama dalam masa iddah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Para istri yang diceraikan tadi. Setelah diceraikan jatuh talak satu, walaupun karena emosi talaknya 10. Talak 10 kamu gitu ya. Tetap saja yang jatuh nama satu. Maksud talak 3 itu 3 kali proses talak. Talak, cerai, rujuk lagi. Iya, talak cerai. Talak, rujuk. Talak, rujuk. Talak, rujuk setelah 3 kali, ya udah itu sudah talak 3, nggak bisa lagi rujuk. Ya, nggak bisa kembali. Kecuali setelah diseling dulu, si wanita itu nikah kepada lelaki lain, tanpa direkayasa terus cerai lagi, boleh kembali lagi ke suami yang pertama. Tanpa rekayasa. Nah, setelah suami menceraikan istrinya, hitung masa iddah sejak itu. Selama masa iddah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalian, hai para suami, tidak boleh mengeluarkan mantan-mantan istrimu dari rumah-rumah mereka. Disebut min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, padahal rumah itu milik suami. Tapi disebut dari rumah-rumah para istri tersebut. Ini 4 ayat yang menjelaskan bahwa rumah dinisbatkan kepada para istri. Maknanya tadi sudah kita jelaskan, saking kuatnya keterkaitan antara istri dengan keharusan dia berada di rumah. Bahkan itu berlaku setelah si istri itu diceraikan. Selama masa iddah harus tetap tinggal di dalam rumah suaminya. Ini yang pertama. Ini yang alasan yang kedua ya. Alasan yang kedua seorang wanita harus tetap tinggal di rumahnya adalah karena rumah itu dinisbatkan oleh Allah kepada si wanita itu seolah-olah dia pemiliknya, dan ini mengisyaratkan keterkaitan yang kuat. Yang pertama tadi perintah waqarna fi buyutikunna, waqarna tetaplah kamu tinggal di rumahmu. Kalau kamu tinggal, kamu akan nyaman, kamu akan tenang, kamu akan tentram. Makanya diperintahkan diam. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah untuk diam juga diungkapkan dalam bentuk dinisbatkannya rumah itu kepada para wanita. Ketiga, setelah Allah Azza wa Jalla menyuruh wanita tetap tinggal di rumah dan menyebut itu rumahnya rumah mereka, padahal rumah suaminya, Allah
mengikuti dua hal tadi dengan sebuah larangan yang semakin menguatkan perintah tetap tinggal di rumah. Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Apa makna tabarruj? Tabarruj itu izharuz zinah, menampakkan perhiasan. Baik perhiasan dari tubuhnya atau perhiasan luar tubuh yang ditempelkan di tubuhnya. Seluruh bagian aurat wanita itu perhiasan. Gak boleh ditampakkan. Jangankan auratnya, perhiasan luar emas ataupun perak berupa kalung, berupa gelang, berupa cincin, berupa apa yang di telinga teh anting, nggak boleh ditampakkan. Menampakkannya adalah tabarruj. Membuka aurat adalah tabarruj. Dan tabarruj itu Allah nisbatkan kepada zaman jahiliyah dulu. Dan ini mengisyaratkan seperti yang sudah kita terangkan pada waktu membahas pasang surut keimanannya. Salah satu penyebab berkurangnya iman itu apa? Kebodohan. Salah satu yang dijadikan dalil ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang yang jalma-jalma nu bararodo zaman baheula gitu. Orang-orang yang bodoh zaman dahulu, menunjukkan tabarruj itu lahir karena kebodohan. Karakter orang bodoh salah satunya ditampakkan dalam bentuk tabarruj. Apalagi kebodohannya semakin terlihat ketika ditanya, ketika ada wanita yang mengumbar aurat, ya kita tegur, neng itu aurat tuh cobalah tutup, jangan dibuka, jangan diobral gratis kayak begitu. Jawabnya apa? Badan-badan gue gitu kan? Lu jangan ikut campur, jaga tuh matamu. Kita disuruh jaga mata, dia tidak menjaga aurat. Disangkanya badannya badan dia, itu menunjukkan apa? Kebodohan. Padahal badannya itu milik siapa? Milik Allah yang diamanatkan kepada dia untuk dia jaga. Ya, coba umpamanya ada orang yang ngerental mobil, dia sembarangan jedak ditengar-tengarkan, disenggol-senggolkan ke orang. Atau bukan ke orang, ke tembok, ke pohon gitu. Orang kemudian negor, kalau nyetir itu yang benar itu sayang mobil. Dia bilang, mobil-mobil saya terserah saya, padahal pinjam gitu ya. Si pemiliknya nanti akan minta pertanggungjawaban enggak? Iya iyalah. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau umpamanya penyok-penyok suruh ganti. Kalau hilang suruh ganti. Enggak ganti laporin polisi, di penjara dia. Nah, wanita itu dianugerahi, diamanati, dititipi oleh Allah seluruh tubuhnya. Jaga kata Allah. Tutup tuh aurat, jangan diperlihatkan. Itu hakikat yang sebenarnya. Itu tabarruj. Ketika ada orang bilang, wanita bilang, usil amat ini badan-badan saya. Terserah mau saya tutup, mau saya tampakkan, kamu jangan usil. Itu ucapan kebodohan. Badannya bukan milik dia. Milik Allah yang wajib dijaga dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dilarang wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang zaman jahiliyah dahulu
Ini larangan tabarruj. Larangan tabarruj itu datang setelah perintah tetap tinggal di rumah. Kalau di rumah bukan tabarruj. Boleh nggak di dalam rumah seorang istri menampakkan auratnya kepada suaminya? Bukan boleh, bagus. Kalau itu membuat suaminya senang. Dan saya jamin semua suami senang hal itu. Nggak ada suami begitu istrinya membuka sebagian aurat. Tutup, nggak mau lihat. Ada yang begitu? Enggak. Malah kalau di dalam rumahnya si istrinya tetap saja berjilbab, suaminya akan menegur. Buka dong, masa di rumah ditutup terus gitu kan? Jadi tabarruj tidak mungkin di rumah. Pasti di mana? Di luar. Larangan tabarruj menunjukkan menampakkan aurat yang harus ditutup tapi di luar, ditampakkan. Berkata para ulama ketika menjelaskan hal ini, ya, kata mereka, faka'anna adama al-qarari fil bait wa kasrat al-khuruj bi ghairi musawwaghin syar'in yuaddi ila tabarrujil mar'ah wa idhari zinatiha lirrijal. Seolah-olah ya, larangan tabarruj setelah perintah untuk tetap tinggal di rumah, seolah-olah larangan tabarruj itu bermakna tidak tetap di rumah, tidak tinggal di rumah alias keluar. Ketika seorang wanita keluar rumah tanpa ada uzur syar'i, maka lahirlah tabarruj yang dilarang tadi. Oleh karena itulah maka 3 alasan berturut-turut semuanya menekankan wanita tetap tinggal di rumah. Apa saja 3 hal itu? Pertama, perintah untuk tetap tinggal di rumah, waqarna. Dalam lafaz lain waqirna. Dan dua-duanya maknanya tercakup. Kamu tetap tinggal di rumah, dijamin kamu akan tenang, tentram, dan nyaman. Ini perintah, waqarna. Yang kedua, dinisbatkannya, diidhafatkannya rumah itu kepada para wanita. Fi buyutikunna. Tetaplah kamu di rumah-rumah kamu, walaupun status rumah itu sebenarnya milik suaminya. Tapi oleh Al-Quran disebut itu rumah istrinya. Bukan menunjukkan status rumah yang sebenarnya sebagai milik istri, tapi menunjukkan kuatnya keharusan si istri untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Seolah-olah rumah itu menjadi miliknya. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Terus wal mar'atu ya ra'iyatun fi ahli baiti wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah keluarganya dan kelak dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan dia di rumahnya. Jadi idhofat rumah terhadap wanita menunjukkan kuatnya keharusan wanita tinggal di rumah. Dan yang ketiga, larangan tabarruj. Sebab tabarruj pasti dilakukan di mana? Di luar rumah. Tidak mungkin tabarruj di dalam rumah. Kalau tabarruj di dalam rumah, ya itu bagus di hadapan suaminya. Jangan di hadapan anak-anaknya gitu ya. Di hadapan suaminya di kamarnya hanya berdua dengan suami, silakan bertabarruj. Silakan ganjen. Silakan centil ya. Silakan berbuat apapun di hadapan suami selama itu menyenangkan diri suaminya.
Berdasarkan semua penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa tetapnya wanita di rumahnya itulah merupakan hal yang pokok. Dan itulah azimah yang harus dipegang teguh oleh setiap wanita. Azimah itu keharusan. Ya. Dan setiap wali dari wanita itu harus menanamkan hal ini kepada diri para wanita yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kalau dia sebagai suami, istrinya harus ditekankan demikian. Buat istrinya nyaman berada di rumahnya. Terus kalau dia seorang ayah yang memiliki putri, tanamkan ini ke dalam diri putrinya. Jadi menunjukkan bahwa penjelasan tadi diamnya wanita di rumah itu sesuatu yang pokok, yang asal. Ketetapan dari syariat. Yang lebih menguatkan lagi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, "Kharajat Saudah ba'dama dhuribal hijab lihajatihi wa kanat imra'atan jasimatan la tukhfi ala ma ya'rifuha fara'aha Umar bin Al-Khattab faqala ya Saudah amma wallahi ma tukhfina alaina fanzuri kaifa takhrujin." Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat, suatu malam, setelah diwajibkannya turunnya perintah hijab, Saudah keluar untuk sebuah keperluan. Saudah ini siapa? Salah satu di antara istri Nabi SAW. Saudah ini seorang wanita yang gemuk, jasimah, gede, yang tidak tersembunyi bagi siapapun yang mengenalnya. Pokoknya sosok wanita yang kayak gitu nggak ada lagi deh. Pasti itu Saudah. Maka dilihatlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Umar ditegur, "Hei Saudah, demi Allah kamu ini tidak asing, tidak tersembunyi bagi kami." Sekalipun Saudah ditutup seluruh tubuhnya oleh jilbab. Teka tinggali mata-mata naacan. Matanya pun tidak kelihatan. Seluruh wajahnya tertutup. Apalagi badannya. Tapi postur tubuhnya itu tidak bisa menyembunyikan identitas dirinya bahwa dia itu Saudah. Kata Umar, kamu ini gak bisa tersembunyi dari kami. Coba perhatikan kenapa kamu keluar. Maka bersegeralah Saudah pulang. Saat itu kata Aisyah, Rasul SAW ada di rumahku sedang makan malam di rumah Aisyah dan di tangan beliau ada wadah makanan. Lalu masuklah Saudah lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini kharajtu li ba'di hajati faqala li Umar kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, aku keluar rumah untuk suatu keperluan. Tapi Umar menegurku dengan mengatakan begini. Terdiamlah Nabi SAW. Berkata Aisyah, fa'auhallahu ilaihi thumma rufi'an. Wa innal araq fi yadihi ma wada'ahu. Kata Aisyah, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Dan wadah yang beliau pegang di tangannya tetap tidak dia letakkan di bawahnya. Lalu turunlah waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lalu berkata Nabi SAW, innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar rumah kalau ada keperluan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkataan Nabi bahwa kalian diizinkan keluar rumah kalau ada keperluan menunjukkan
izin keluar rumah dibatasi oleh adanya keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka keluar rumah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Menunjukkan bahwa tempat yang hakiki bagi seorang wanita adalah di rumahnya, dan keluar dari rumahnya adalah perkara darurat yang tertolong karena ada sebuah keperluan yang memang dibutuhkan, ya. Itu benteng. Bagaimana rumah bisa menjadi benteng, dan benteng dari apa? Nanti, ini masih mukaddimah dulu, sing sabar. Timbul pertanyaan, kalau seorang wanita di rumah terus, bete dong ya. Agak mending kalau wanita itu punya rumah yang agak besar, agak luas. Ada nggak wanita yang memiliki rumah saliuk beh? Saliuk beh itu apa? Cuma satu ruangan, semuanya serba terlihat. Kalau ada tamu itu udah semua rahasia-rahasianya terlihat semuanya gitu. Itu namanya apa? Saliuk beh, ya. Bahasa Sunda. Bukan bahasa Arab. Bete dong, di rumah terus. Sekali-sekali walaupun gak ada keperluan ingin cari angin segar. Ingin keluar rumah. Walaupun gak ada keperluan. Ya. Dan mematuhi aturan wanita itu harus tetap di dalam rumah kalau tidak ada keperluan. Tidak boleh keluar, ya. Bisa membuat wanita itu stres. Ibu-ibu tolong maju dulu ke depan ya. Sudah nggak ada tempat di belakang bagi yang baru datang. Kan kasihan udah terlambat gitu kan. Nggak dapat tempat. Coba maju lagi, geser, sudah penuh. Bisa membuat wanita itu stres. Apa sih manfaatnya? Nah ini, stres itu karena apa? Karena tidak dinikmati. Perbuatan apapun, aktivitas apapun, kalau hati kita tidak enjoy, tidak menikmati kegiatan itu, pasti stres apapun kegiatan tersebut. Makanya para wanita wajib mengetahui apa faidah dari diamnya wanita berada di dalam rumah. Tetapnya atau tinggalnya wanita di dalam rumah ada banyak faidah. Faidahnya tidak hanya kembali kepada diri si wanita itu sendiri, tapi mendunia. Wah, luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tidak hanya untuk suami dan anak-anak. Kepada umat sekalian yang ada di alam dunia ini. Bagaimana bisa rumah yang hanya sacangkewok saliuk beh tadi bisa memberi pengaruh besar pada kehidupan manusia di dunia? Ya bisa lah. Nanti kita kasih contoh yang real dan nyata. Apa sajakah faidah tersebut? Pertama, faidah yang paling tinggi, paling suci, paling mulia, paling berharga adalah ta'atullahi maulaha wa rasulihi al-jalibati liridwanillahi wa taufiqihi wa tasdidihi. Faidah yang pertama tentu saja itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuan bagi si wanita itu. Juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menyebabkan teraihnya ridho Allah, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Ketika wanita berada di dalam rumah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, selama itu tetap berpahala terus itu.
Jangan dianggap enteng, jangan dianggap nggak ada manfaatnya wanita di dalam rumah berdiam diri gitu ya. Enggak, itu berpahala, itu ibadah. Karena apa? Itu melaksanakan perintah Allah SWT. Diam kamu dalam rumah kamu. Itu ayat. Dan itu ditekankan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Itu faedah pertama. Diamnya wanita merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, ini nih lihat ya. At-tawafur ala riayati zawj wa tafaqqud li mawadi'i ridahi wa ghadabihi wa ihtiyajatihi wal qiyamu biwajibiha nahwahu. Ini nih ya. Kedua, mampunya wanita memenuhi seluruh kewajiban dia kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada rumahnya, kepada semua orang yang ada di rumahnya. Itu pun cukup menyita semua yang dimiliki oleh wanita. Menyita waktunya, menyita pikirannya, menyita perasaannya, menyita tenaganya. Boleh dikatakan pekerjaan ibu rumah tangga dari pagi sampai sore hampir tidak ada saat untuk istirahat ya. Mereka banting tulang, peras keringat, dug hulu pet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, nyaris tidak pernah istirahat. Susah nuliskannya ya. Kecepatan. Itu sering saya ulang-ulang. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris nggak pernah istirahat. Jangan dikira kalau di tataan hiji-hiji, makanya di tataan disebut satu-satu, nggak mencapai 10 tuh poin pekerjaan si istri. Masak, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, beres-beres, nyetrika, apalagi ya, ngurus ngemandiin anak kalau anaknya masih kecil-kecil. Cuma 7 poin tuh, kelihatannya enteng. Pas dilakukan seharian gak beres 7 poin itu. Badan lelah, pikiran capek gitu ya, dan seterusnya. Bayangkan kalau si istri keluyuran keluar. Seluruh barang-barang kotor di rumah dibiarkan dulu, nanti sepulang jalan-jalan keluar akan saya bereskan. Akhirnya apa? Pakaian kotor, piring kotor, wadah-wadah kotor, buruk di juru, buruk di pantau, ngalayah di tengah imah. Harusnya yang begitu teh kekayaan, malah barang-barang kotor ya. Biar refreshing dulu ya, mau hang out dulu. Hang out teh guguluntungan di luar. Mau bertemu dulu sama teman-teman, mau menemani teman shopping ke supermarket, nemenin aja. Biar refreshing, lu pulang dari sana baru nanti semua dibahas. Pulang dari sana yang ada capek gitu ya. Ngagoler, lihat rumah, masuk ke rumah. Aduh, ini rumah kayak kapal habis dibom. Akhirnya lelah. Dalam keadaan seperti itu, anaknya pulang, suaminya pulang gitu ya. Kacau itu. Tapi dengan diamnya di rumah, semuanya itu bisa dihandle. Ya. Dia bisa meraih ridho suami, menghindarkan kemurkaannya, melaksanakan seluruh kewajiban kepada suaminya. Karena itu berulang setiap hari, si wanita sudah mengetahui urutan yang harus dikerjakan setiap hari. Capek dong, lelah dong, stres dong. Kalau tidak dinikmati, iya. Bagaimana mungkin hal yang membuat capek bisa dinikmati? Bisa. Bagaimana caranya? Bayangkan semua yang harus digarapnya adalah medan jihad bagi dirinya.
Di sanalah dia bisa mencuci jiwanya dari dosa, noda, dan kesalahan. Digugurkan. Di sanalah dia bisa meraih pahala dengan jenis pahala dan kadar pahala yang sangat besar. Jangan dikira ya, nahar cai, apa nahar cai teh menanak air. Bukan menanak, nanak manasi. Aina nahar cai nan bahasa Indonesia. Masak air, memanaskan air, menggolakkan air, mendidihkan air, bikin kopi, ngambil kopi, sekarang sudah tidak perlu ditakar lagi, sudah ada sasetnya gitu ya, dikucek, disajikan ke suami, jangan dianggap enteng gitu. Pahalanya gede dan dosa yang digugurkan juga besar, apalagi lebih dari itu. Ya, jangan dikira ketika ada wadah piring yang kotor dicuci hanya lelah yang didapat. Enggak, di sanalah dosanya gugur dan pahalanya besar. Jangan dikira ayunan tangan mengayunkan sapu, menyapu lantai, membersihkan semuanya itu sebagai amalan yang hanya membuang-buang energi tanpa ada maslahat. Maslahatnya besar. Di sana pahala besar dan dosa gugur juga besar. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari seorang wanita namanya Asma binti Yazid. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mewakili seluruh para wanita di belakangku. Innallaha ba'athaka bil haq. Innallaha ba'atha ila rijali wan nisa. فآمنا به واتبعناك فإن الرجال فضلوا بصلاة الجمعة وشهود الجنازة والجهاد في سبيل الله. Kata Asma binti Yazid, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mengutus engkau kepada laki-laki juga wanita, enggak hanya kepada laki-laki saja, juga kepada wanita. Kami beriman kepada engkau dan kami pun mengikuti engkau. Tapi, ada tapinya tuh. Para laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban sholat Jumat. Wanita enggak. Dan ini salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama bahwa wanita tidak sholat Jumat. Laki-laki diberi keutamaan dengan kewajiban sholat Jumat. Dengan mengurus jenazah sampai ke kuburan. Wanita kan tidak boleh ikut ke kuburan. Dan jihad fi sabilillah. Ini semua untuk laki-laki. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami menjaga dan memelihara harta mereka dan anak-anak mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah pahala yang kami dapat sama enggak dengan pahala mereka? Di sini Asma binti Yazid mengungkit peran para wanita yang dianggap kecil tapi pengaruhnya dahsyat. Bisa enggak laki-laki ketika jihad konsentrasi dalam jihadnya sementara rumahnya kosong, anak-anaknya yang masih kecil enggak ada yang ngurus, hartanya yang banyak tidak ada yang menjaga. Jangan-jangan ketika dia jihad ada maling menggondol hartanya. Pas pulang rumahnya sudah enggak ada. Enggak bisa konsentrasi. Tapi ketika di rumah ada istrinya, anaknya ada yang menjaga mengurusnya, hartanya ada yang menjaga mengurusnya, dia khusyuk di dalam jihadnya. Perannya tidak kecil si wanita itu ya. Maka Nabi SAW mendengar pertanyaan itu berkata kepada para sahabat, pernah enggak kalian hal sami'tum ya maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadhil mar'ah? Pernah enggak kalian mendengar ucapan atau perkataan pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Ini sebaik-baik pertanyaan.
Lalu berkata Nabi SAW, ya Asma insarifi wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Wahai Asma, kamu pulang sekarang. Beritahukan kepada wanita yang ada di belakangmu, anna husna ihda kunna li bu'lihinna. Kata Nabi SAW bahwa baiknya pelayanan sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian untuk meraih ridha dari suami-suami kalian, ta'dilu makullama dzakarti, itu pahalanya, keutamaannya sebanding dengan amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Wanita itu hanya di rumah, tidak begitu besar risiko yang dia akan dapatkan, tapi pahalanya sebesar jihadnya para laki-laki. Jihadnya itu berisiko besar, bisa luka, bisa tertawan, bahkan bisa apa? Bisa mati. Makanya wajar kalau mujahidin di jalan Allah itu pahalanya besar dan dosa yang gugur dari dirinya dengan jihadnya juga besar. Pahalanya besar, dosa yang gugur juga besar. Kemuliaan diangkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu wajar dan normal karena resikonya besar. Tapi ternyata besarnya pahala dan banyaknya dosa yang gugur ini pun bisa diraih oleh seorang wanita di rumahnya. Jihadnya itu ngepel, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres, masak, dan semua itu jihadnya yang sebanding dengan jihadnya para laki-laki di medan perang. Makanya kalau seorang wanita mengetahui besarnya pahala dari mencuci piring, dari baju dan seterusnya, begitu pagi-pagi lihat piring numpuk, ini jihad saya, dia singkirkan. Mana musuh saya? Ini piring. Sampai beres, mana lagi musuh? Itu cucian masih namrud, dicuci. Inilah jihad saya. Dari sinilah pahala saya dapat, dari sinilah dosa-dosa saya berguguran, ya. Oleh karena itu kalau seorang wanita meyakini itu ladang amal yang paling hakiki, dia akan semangat dan enjoy. Ketika apa? Ketika mengerjakannya. Nggak akan ada keluhan, nggak akan ada gerutuan, nggak akan ngomel-ngomel setiap hari kayak gini aja terus, ya. Akhirnya gelasnya dilempar, pecah karena emosi. Coba bayangkan ibu-ibu, ya, jangan ketawa melulu. Ibu-ibu, kalau seorang ayah, suami ibu pulang kerja, ngomel dia, menggerutu, mengeluhkan pekerjaan yang melelahkan untuk menafkahi anak dan istri. Dia ngomong ke istrinya, cari uang itu capek, pusing, mumet, bikin stres saja. Rasanya saya ingin berteriak, ya, ingin pergi kemana saja, stres saya. Ibu mendengar, enak nggak dengarnya? Enggak. Apa yang harus ibu lakukan? Pasti menghibur, mengingatkan, Pak, apa yang Bapak lakukan itu jihad. Kebanggaan kami semua itu, jangan mengeluh, sabar, ya. Semangat. Bapak itu pahlawan kami semua, ya. Yang tegar, yang kuat. Begitu. Bayangkan kalau setiap pulang kerja seorang suami menggerutu, ngomel-ngomel di hadapan istrinya tentang beratnya pekerjaan. Pasti nggak enak, ya. Pasti kita menilai si bapak ini kayaknya nggak ikhlasnya. Akhirnya nyungkun, kata orang Sunda, Pak, kalau nggak mau kerja udah tidur aja di rumah lah. Paling-paling kita nggak makan kan gitu, ya. Udah diem aja. Kalau mau kerja silakan kerja, tapi jangan ngomel. Kalau kalau daripada ngomel karena capek kerja, udah bapak tidur saja sudahlah. Kita puasa bareng-bareng. Disungkun sih kayak gitu, pasti si bapak sadar.
Kalau istri nggak suka alias nggak enak mendengar bapak ngomel-ngomel karena capek dengan pekerjaannya mencari nafkah, demikian juga bila seorang ibu di rumahnya ngomel-ngomel menggerutu karena lelah dan capeknya mengurus urusan rumah tangga, ya. Kedengaran sama bapak nggak enak. Ibu kayak nggak ikhlas, ya sudah capeknya iya, pahalanya hilang, dosa aja iya kepada suaminya karena membuat suaminya sumpah dengan omelannya. Bayangkan kalau punya istri wanita karir, ini ikhwan yang belum laku ya, atau yang mau nambah, jangan cari wanita karir sebagai calon istri. Jangan cari wanita yang bekerja. Kenapa? Dapat sisa semuanya. Itu pun kalau masih ada sisa. Pikirannya habis sama pekerjaan. Tenaganya habis sama pekerjaannya. Perhatiannya habis sama pekerjaannya. Pulang kerja nggak ada perhatian lagi kepada suami dan anak-anak. Nggak ada perasaan apa-apa lagi kepada suami dan anak-anak. Nggak punya tenaga apa lagi. Yang ada keluhan capek. Sakit ini, sakit itu. Mumet ini, pijitin dong. Liur nu ayahnya. Itu kalau memiliki istri yang bekerja di luar rumah. Jadi diamnya wanita di rumah mempunyai peluang yang banyak untuk memperhatikan urusan rumah tangganya. Dan ketika urusan rumah tangganya beres, seluruh anggota keluarga itu merasa senang. Bayangkan ketika si anak-anak pulang sekolah siang hari. Seluruh rumahnya sudah rapi, beres, wangi gitu ya. Dan dalam keadaan lapar, Umi aku pulang lapar. Dikasih makanan hangat, makanan panas sudah. Semuanya senang. Suaminya sore hari pulang dalam keadaan anak-anaknya sudah mandi, segar. Istrinya sudah mandi segar, wangi dan tersenyum manis. Semanis yang bisa dia berikan kepada suaminya. Semua keadaan rumahnya sudah beres, sudah wangi. Maka si suami yang tanya mumet dengan urusan pekerjaan, seluruh rasa mumet, rasa lelah, rasa stres hilang ketika masuki rumahnya. Melihat istrinya sudah segar, tersenyum manis kepadanya. Anak-anaknya sudah mandi, sudah bersih dan menyambut kedatangannya. Ya, semua keadaan rumahnya sudah beres, sudah rapi, sudah wangi. Rumahnya bagaikan surga bagi dirinya. Rumahnya akan menjadi tempat seindah-indah tempat dibandingkan hotel termewah manapun di alam jagat raya ini. Itu karena apa? Karena tetap tinggalnya si istri di dalam rumahnya. Ini faidah yang kedua. Ketiga, hifdzul waqtil ladzi huwa min athmanil asya fal waqtu huwal umr man hafadha alaih hafidha umrah wa man dayya'ahu dayya'a umrah fayanfa'uha dhalika fi tawfiril waqti lil ittila' ala al kutubin nafi'atil mufidah allati taziduha ilman wa imanan. Faidah ketiga, wanita tinggal di rumah adalah menjaga dan memanfaatkan waktu. Waktu itu harta yang paling berharga. Waktu itu adalah umur bagi dirinya. Siapa yang menjaga waktu berarti dia menjaga umurnya. Siapa yang menyia-nyiakan waktu berarti dia menyia-nyiakan umurnya. Ya. Dengan diamnya wanita di rumah dia bisa mengambil banyak manfaat. Kalau umpamanya seorang wanita yang
sehari-harinya sudah tahu cara mengatur pekerjaan, mungkin jam 8, jam 9, maksimal jam 10 sudah beres di rumah. Waktu yang tersisa masih banyak. Untuk apa? Kalau dibutuhkan istirahat, istirahat, tidur siang. Agar nanti pas anak dan suaminya pulang, dia sudah siap lagi menyambutnya. Kalau umpamanya istirahatnya juga tidak begitu perlu untuk dibutuhkan, dia bisa memanfaatkan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan ceramah-ceramah melalui radio, melalui internet, melalui televisi sunnah, melalui apapun yang bisa dia ambil manfaat dari hal tersebut. Ya. Maka umurnya barokah karena tidak ada yang terbuang. Ketika dia bekerja, umurnya dihabiskan untuk membereskan pekerjaannya. Ketika pekerjaannya selesai, waktu yang luang dia pakai untuk membaca, untuk menghafal Quran, memurojaah hafalan Al-Quran, dan seterusnya. Dan itu kelak menjadi bekal bagi dia untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Itu yang ketiga. Faidah keempat. Al-qudwatul hasanah li ghairiha minan nisa al-qaribat au jarat mimma qad yahmilhunna ala al-iqtida biha fayaudu alaiha min wara'i dhalika an-naf'ul kathir wal ajrul azim. Diamnya wanita di rumah akan menjadi uswatun hasanah bagi wanita lain. Baik wanita lain itu saudaranya, kerabatnya, kawannya, ataupun tetangga-tetangganya. Kadang seorang wanita yang multazimah itu yang komitmen, yang konsekuen, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dikagumi banyak wanita lain. Lalu mereka ingin belajar bagaimana cara wanita ini hidup di rumahnya. Ternyata lebih banyak tinggal di rumah. Waktunya full untuk suami dan anak-anaknya. Dengan keyakinan di sanalah medan atau ladang amalnya. Pahala terbesar bagi seorang wanita itu pahala yang diperoleh dari sikap dia kepada suami dan anak-anak. Bukan pahala yang dia raih di luar rumah. Bukan. Yang terbesar adalah di dalam rumah kepada suami dan anak-anaknya. Makanya dia enjoy berada dalam rumahnya. Karena dia tahu itu yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Ya. Dan ketika itu terjadi, yakinlah bahwa Allah akan mengekspos kemuliaan wanita itu kepada orang-orang yang berada di luar rumahnya. Kenapa kita tahu Aisyah radhiyallahu anha, para istri Nabi? Kenapa kita tahu umpamanya wanita-wanita hebat lainnya? Karena mereka berada dalam rumahnya. Mereka tidak mengekspos kemuliaan dirinya kepada orang luar. Karena Allah yang memberitahukan itu kepada orang lain. Siapa orang yang memuliakan agama Allah, Allah akan muliakan dia di hadapan seluruh manusia. Ketika para ulama menafsirkan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka, tanda-tanda para sahabat yang rajin tahajud, itu nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Maknanya apa? Maknanya Allah akan menampakkan ketaatan mereka di malam hari kepada Allah. Allah akan tampakkan bekasnya di siang hari. Kesolehan mereka itu akan diketahui oleh banyak orang, sekalipun orang itu menyembunyikannya. Jadi wanita yang tetap berada di dalam rumah, tidak berinteraksi dengan dunia luar akan tetap mengetahuinya. Oh, ini orang hebat, wanita hebat. Akhirnya banyak didatangi, banyak dikunjungi.
lalu bertanya, lalu dia jadi uswah hasanah. Ya. Itulah di antara beberapa faidah wanita tinggal di rumahnya, dan kita belum sempat membahas seluruh faidah tadi karena waktu yang terbatas. Cukup sampai di sini penjelasan kita pada pagi hari ini, dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum kita masuk tanya jawab, saya dulu yang akan bertanya. Di meja saya sudah bertumpuk 1, 2, 3, 4, 5 buah buku dan 2 buah kaos tangan. Kaos tangan bagi akhwat ya. 2 pasang kaos tangan dan 5 buah buku. Saya akan berikan kepada akhwat yang siap menjawab pertanyaan saya. Ayo ngararacung akhwat panitia nanti nunjuk, kasih anunya ya, mic-nya. Siap? Insyaallah siap. Iya. Pertanyaan pertama. Apa arti waqarna fi buyutikunna? Rumah ada wanita, rumah. Yang keras itu ngeguiknya. Suara ahwatnya pelan, kurang jelas. Yang jelas ahwat agak keras. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Ulang. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Kalian teh siapa? Wanita di rumah. Para wanita. Para istri Nabi dan wanita-wanita mukmin. Iya, barakallahu fiik ya. 1. Tinggal 5 lagi, tinggal 6 lagi. 2. Ada lagi? Siap? Yang kedua siap? Siap Ustaz. Apa arti waqirna fi buyutikunna? Tadi waqarna, sekarang waqirna. Janganlah kalian bertabaruj. Eta mah wala tabarrojna. Sama dengan yang tadi waqarna, yang kedua waqirna. Beda maknanya ya sedikit. Kalian tentramlah berada di rumah kalian. Iya, barakallahu fiik. Ketiga. Siap? Siap Ustaz. Surat ayat berapa? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab 33. Belum semenit sudah berubah 34 pendirian. Ustaz. Tuh. 34 apa 33? 33. Tuh, barusan 34. Sekali lagi. 34 apa 33? 33. Gak berubah lagi? Enggak. Ini kata orang Sunda namanya rayungan. Iya, yang betul adalah 33. Iya, 33. Barakallahu fiik. Baru 3 ya? Keempat. Siap yang keempat? Siap? Siap insya Allah. Iya. Yang keempat.
Siapa pria yang digoda oleh seorang wanita dan tidak tergoda? Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi laki-laki itu rata-rata tangguh kalau digoda ya. Dan wanita menggoda. Keempat, kelima. Siap? Insya Allah siap. Taib. Dalam ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dari ayat ini, apa penyebab utama tabarrujnya seorang wanita? Kebodohan karena tabarus itu menampakkan perhiasan yang di dalam tubuhnya maupun yang ditempelkan gitu. Itu akibat kebodohan kurangnya ilmu. Taib, saya minta 1 dikasih 2. Pertanyaan saya hanya penyebab, tapi dijawab makna tabarruj dan juga penyebabnya. Tapi ya hadiahnya tetap 1 ya. Ke-6. Ada lagi yang siap? Siap? Siap, oke Ustaz. Ya, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 adalah siapa istri Nabi yang keluar badannya besar ditegur oleh Umar? Saudah. Saudah. Istri keberapa itu? Kurang tahu. Kalau Nggak tahu ya. Barakallahu fiik. Terakhir ke-7. Terakhir ke-7 ada. Tar bisa salah ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul. 1 lagi terakhir. siap. Taib, pertanyaan terakhir ini yang harus paling susah karena penutupan. Apa judul kajian kita sekarang? Benteng yang menjaga para wanita muslim. Iya, benteng bagi seorang muslim. Pokoknya benteng lah ya. Ya, barakallahu fiik. Nanti silakan pilih-pilih hadiahnya, jangan berebut. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah boleh seorang wanita menerima pinangan seorang laki-laki yang susah memiliki istri tanpa meminta restu dari orang tua si laki-laki atau istri pertamanya? Oh, ini sudah punya istri terus mau menikah yang kedua kali gitu ya. Dan apakah dosa apabila ibu laki-laki sampai saat ini tidak mau menerima istri kedua anaknya? Taib, barakallahu fiik. Kalau seorang laki-laki yang beristri mau menikah yang kedua, secara syar'i tidak ada syarat meminta izin, meminta persetujuan, meminta restu. Sebab dijamin gak akan dikasih. Tapi itu tidak menjadi syarat. Kalau ada seorang laki-laki langsung nikah tanpa memberitahukan, secara syar'i sah. Cuma paling timbul madarat. Apa madaratnya ya bisa dibayangkan lah gitu ya, tergantung karakter istri yang pertama ini. Jadi kalau mau terapkan siasat yang maslahat bagi semua pihak. Adapun ibu bagi laki-laki ini ya wajib dimintai restunya. Kalau tidak maka berdosa. Kalau istri ibunya belum mengerti gimana? Ya salah sendiri, kenapa tidak diberi
pengarahan, pencerahan, penjelasan, bimbingan selama ini. Jadi dia berkewajiban mendakwahi selain istrinya juga ibunya didakwahi. Ibunya, istrinya tidak boleh menghalangi seseorang yang akan melakukan amalan yang dibolehkan oleh syariat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalam kaset saya dengar, saya masih punya rekaman kasetnya di HP dan pernah saya share ke grup tertentu. Siapa yang ingin boleh. Ketika Syekh Al-Utsaimin ditanya tentang masalah ini, beliau menyatakan seorang lelaki mau menikah lagi adalah sebuah kebaikan. Dari mana dalil kebaikannya? Syariat membolehkannya. Apa yang dibolehkan oleh syariat pasti baik, pasti tidak buruk. Maka hendaklah seorang wanita istri pertama yang akan dipoligami oleh suaminya, ya hendaklah ridha dengan hal ini. Dan membantu suami. Sampai dikatakan bila suaminya fakir, miskin dan istrinya punya uang, bantu kasih uang untuk menjadi maharnya. Itu kebaikan. Adapun kecemburuan yang muncul normal wajar. Itu dimiliki oleh wanita terbaik yaitu para istri Nabi. Sampai pada taraf cemburu tidak dosa. Juga tidak berpahala. Dosa pahala itu dilihat dari bagaimana dia melampiaskan kecemburuannya, mengantisipasi, merespon kecemburuannya. Kalau kecemburuannya mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang terlarang jadi dosa. Umpama menjelek-jelekan istri kedua di hadapan suaminya. Menuntut suaminya menceraikan istri keduanya. Atau tidak mau melaksanakan kewajiban dia sebagai istri pertama hanya karena suami punya istri yang baru. Itu kecemburuan yang melahirkan dosa. Berubahlah istrinya menjadi istri yang nusuz, yang durhaka kepada suaminya. Tapi kalau si istri menekan kecemburuannya, dia meyakini disinilah ladang jihad dia. Disinilah pahala-pahala kesabaran Allah berikan kepadanya. Dosa-dosa berguguran karena penderitaan batin yang dimilikinya. Dengan tetap bersikap ramah ke suaminya, ke madunya, tidak menampakkan secara zahir ya penderitaan yang dialaminya, maka dia berpahala. Oleh karena itu, rugi dua kali seorang istri yang dimadu, tapi ngamuk-ngamuk. Ya sudah menderitanya sudah teralami, ya menjadi ladang dosa bagi dirinya. Dua kali rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya. Wallahu a'lam. Pemirsa streaming dari Eni di Jeddah. Bagaimana seorang istri yang sudah ditalak satu? Apa wanita itu harus tetap tinggal di rumah tetapi suaminya menyuruh istri itu keluar dari rumah kembali ke orang tua? Bagaimana hukumnya? Dosa si suami yang menyuruh istri yang sudah ditalaknya langsung keluar dari rumah, pergi ke rumah orang tua. Dosa karena melanggar ayat. Allah menyatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Ya. Janganlah kalian mengeluarkan istri-istri yang sudah ditalak dari rumah-rumah mereka. Dan jangan juga mereka keluar kecuali kalau wanita ini melakukan perbuatan keji yang nyata. Inilah hududullah, hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum ini dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dosa dia. Dan dosanya tidak kecil tapi besar. Jadi selama masa iddah, si wanita itu tetap tinggal di rumah suaminya. Apakah wajib menutup aurat karena sudah bukan lagi suami? Enggak. Boleh dia berpakaian seperti biasa. Ya. Kalau ternyata setelah talak, setelah cerai, si suaminya menggaulinya kembali setelah talak,
maka itu secara otomatis rujuk. Suaminya menggaulnya kembali dan si istri pasrah ridho digaulinya. Itu rujuk otomatis. Walaupun tidak mengatakan kita rujuk ya, enggak. Tapi langsung melakukan hubungan suami istri itu otomatis rujuk. Jadi sudah 1 kali talak dan 1 kali rujuk. Besoknya berantem lagi, talak lagi. 2 kali talak tuh, pagi-paginya tuh. Ya. Tetap diam di dalam rumah suaminya. Malamnya akur lagi. Lalu melakukan hubungan lagi, rujuk lagi 2 kali. 2 talak, 2 rujuk. Nah besok paginya berantem lagi, talak lagi. 3 kali talak sudah keluar. Namanya tolak bain. Kalau yang tadi tolak raj'i. Tolak bain, tolak yang sudah nggak bisa rujuk lagi. Ya, maka tidak boleh kembali ke suaminya. Walaupun dengan akad baru nggak boleh. Kecuali kalau nanti istrinya nikah dulu sama lelaki lain, terus berantem cerai lagi baru bisa kembali ke suami pertama. Tapi perceraian dengan lelaki lain tidak boleh direkayasa, ya, tidak boleh diatur. Kamu nikah dulu dengan lelaki lain semalam ya, besok cerai lagi lalu kembali ke saya, nggak boleh itu. Bagaimana cara istri berbakti kepada suaminya yang beberapa kali ketahuan selingkuh dengan wanita lain? Iya, apa yang dimaksud dengan selingkuh? Apakah yang maknanya selingkuh itu hanya berpacaran atau sampai terjerumus ke dalam perzinahan? Waliyadzubillah. Kalau betul terjadi hubungan laki dan perempuan, selidiki dulu barangkali sudah menikah. Itu istri keduanya tanpa bilang. Tapi saya hanya menyoroti dari sisi si istri ini. Pertama sabar. Kedua tingkatkan ketakwaan. Ketiga banyak-banyak taubat. Sudah sering saya ungkit bahwa pertama seringkali Allah mengadab kita dengan permasalahan yang datang dari orang-orang sekeliling kita, dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua, dari saudara, dari kawan, dari tetangga ya. Sebagai azab Allah atas dosa-dosa kita pada masa yang lalu. Itu yang pertama. Dengan memperbanyak taubat, mempersempit kemungkinan dapat musibah seperti itu. Kedua, tingkatkan ketakwaan. Dekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar kepada dia dari semua kesulitan hidup, ya. Jalan keluarnya nanti akan Allah berikan karena Allah pengatur seluruh kehidupan manusia, pengatur hati dan perasaan seluruh manusia. Dengan takwanya si istri, mungkin saja Allah membuka hati suaminya untuk tobat dan berhenti dari dosa-dosanya. Ya, itu diantara hal yang paling harus dilakukan oleh si istri. Terus banyak-banyak berdoa, mengingatkan suami, menasihati suami, tahan emosi, ajak suami sesering mungkin untuk hadir ke kajian. Dan kalau sampai selingkuh, coba tingkatkan perhatian, pelayanan, servis kepada suami. Ya, barangkali yang kita sudah pernah bahas, salah satu penyebab seseorang terjerumus ke dalam perzinahan adalah karena kurangnya perhatian si istri kepada suami. Dalam hal apa? Dalam hal melayani. Si suami ada keinginan enggan untuk melayani. Itu bisa mendorong suaminya untuk berzina, ya. Atau umpamanya mau melayani tapi asal-asalan. Atau umpamanya asal-asalannya itu tidak pernah memperhatikan penampilan diri di hadapan suami. Setiap mau tidur apa adanya, habis makan pete dan jengkol langsung tidur. Coba perhatikan sebelum tidur kebersihan dirinya
aroma dari dirinya, gosok gigi terlebih dahulu ya. Sehingga suami yang tadinya punya hasrat menggauli istrinya, tapi pas melihat penampilan istrinya tidak menarik, membatalkan kembali. Jadi hilang seleranya gitu. Itu memicu dan mendorong suaminya untuk mencari hal tersebut dari wanita lain. Kalau suami itu kuat imannya, dia bisa menikah lagi. Kalau imannya lemah, dia bisa berzina wal'iyadzubillah ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini karena sebentar lagi zuhur, kita siap-siap wudu dan seterusnya. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Mohon maaf pertanyaan yang banyak tidak bisa kita jawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.